kering dan sekarang seperti ini hasilnya, benar-benar udah kempes, udah nggak ada sisa. Hai guys, welcome back in Cuite Channel. Kali ini aku mau review produk kecantikan, yaitu obat jerawat yang harganya murah meriah tapi kualitasnya oke. Nah, buat kalian yang sedang mukanya berjerawatan, pas banget nih nonton channel ini. So, jangan kemana-mana ya, tonton sampai selesai, tetap di Cuite Channel. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke topik yang utama. Pasti kalian udah pada penasaran banget kan apa itu obat jerawatnya. Dan ternyata obat jerawatnya adalah benjolan 5%. Mungkin dari sebagian kalian udah banyak yang tahu tentang obat si mungil ini, atau juga banyak juga dari kalian yang masih belum tahu tentang si benjolan 5% ini. Jadi langsung aja kita akan bahas tuntas tentang manfaat, kegunaan, dan harga si benjolan 5% ini. Pertama kita akan bahas dari kemasan. Kemasannya dia hanya pakai dus kecil ini aja, sekecil ini ya guys dusnya. Ini beratnya hanya 5 gram aja berat isinya. Nah, di sini sudah tertera tulisannya obat jerawat benzoyl peroxide 5%. Jadi dia ini ada 3 tipe ya guys. Benjolak ini ada 3 tipe. Yang pertama benjolak 2,5%, yang kedua benjolak 5%, dan yang ketiga benjolak CL. Nah, kalau yang benjolak 2, perbedaannya antara yang ketiga itu, benjolak yang 2,5% itu ya kandungan benzoyl peroksidnya hanya 2,5% aja. Kalau yang benjolak 5%, kandungan benzoyl peroksidnya 5%, dan yang terakhir benjolak CL itu mengandung antibiotik. Jadi kalau itu mungkin lebih keras dan harus menggunakan resep dokter. Kalau ini yang 5% dan yang 2,5% ini bebas, dijual bebas di apotek-apotek manapun, banyak yang jual tanpa harus menggunakan resep dokter ya guys. Tapi tetap kita harus mengikuti cara pakai penggunaannya. Ini aku beli di apotek, harganya 23.000. Ini masih ada harganya di sini 23. Tapi kalau di dusnya udah ada harganya 24.200 di dusnya sendiri. Jadi kalau untuk masalah harga itu beragam ya guys, tergantung dari apoteknya masing-masing. Mungkin kalau di online juga udah banyak di online shop. Kalau kalian yang males ke apotek, kalian bisa cari aja di online shop, banyak yang jual benjolak 5% atau 2,5%. Untuk perbedaannya tadi udah aku jelaskan. Jadi kandungannya itu yang 2,5% lebih kecil dari yang 5%. Jadi yang 5% ini ya lebih bagus, lebih keras, dan lebih cepat menyembuhkan jerawatnya. Langsung aja kita akan buka isi dalamnya. Nah, jadi dalamnya dia hanya ini aja, sama brosur seperti biasa. Brosur cara pakai, kegunaan, dan isinya apa aja. Jadi di brosurnya ini ada daya kerja, aturan pakai, kontraindikasi, perhatian, dan efek samping. Daya kerjanya ini aku akan bacakan ya. Lokal pada kulit sebagai obat jerawat berdasarkan sifat yang dimiliki, yaitu menurunkan konsentrasi asam lemak bebas dalam sebum, bersifat antimikroba terhadap Propionibacterium acnes, dan bersifat keratilolik. Cara pakai seperti obat jerawat pada umumnya. Kita sebelum pakai obat ini kita cuci muka sampai bersih. Setelah itu kita keringkan, jangan pakai handuk ya guys, karena handuk itu dia lembab, jadi banyak jamur, yang ada jerawatnya malah makin banyak kalau kita mengeringkan pakai handuk. Jadi biasakan kalau habis cuci muka itu keringkan pakai tisu kering, tisu bersih. Setelah kering, kalau kalian punya toner atau punya pembersih lainnya bisa kalian pakaikan supaya kotoran-kotorannya makin terangkat. Nah, udah didiamkan 5 menit 10 menit setelah pakai toner, langsung aja kita oleskan si benjolak 5% ini. Olesinnya jangan ke seluruh muka, tapi ke bagian yang ada jerawatnya aja. Nah, setelah udah diolesin itu tipis-tipis aja, nggak usah tebel-tebel. Pemakaiannya sehari 2 kali, yaitu pagi dan malam sebelum tidur. Pastikan kalau pagi hari kalian memakai ini jangan terpapar sinar matahari langsung.
Jadi misalnya kalian mau keluar rumah di siang hari, kalau bisa pakai masker atau pakai helm, atau ya nggak usah dipakai dulu ininya, karena ini nggak bisa terkena matahari langsung, nanti akan menimbulkan reaksi kimia yang panas, berbahaya atau terbakar dan sebagainya. Karena tanpa kita kena matahari sekalipun, ini efek sampingnya lumayan ya guys. Kalau aku pribadi, pemakaian ini efek sampingnya kulit yang kita totol-totol itu menjadi gatel, merah, bekasnya itu merah seperti terbakar, seperti iritasi, terus kering-kering lupas gitu di bagian jerawatnya. Itu efek sampingnya seperti itu, tapi memang di brosurnya pun memang seperti itu. Jadi kita tanpa kena matahari aja udah rasanya itu seperti cengit-cengit, gatal-gatal, iritasi merah gitu, apalagi terkena matahari akan pastinya lebih berbahaya. Jadinya saran aku, kalau kalian memakai ini di pagi hari, bagusnya nggak usah keluar rumah, atau kalau mau keluar rumah tidak usah dipakaikan dulu benjolak 5% nya. Selama pemakaian benjolak 5% ini, pastikan kita hindari dari kontak mata, bibir, dan selaput lendir lainnya, karena itu berbahaya. Jadi sebisa mungkin jangan deket-deket pakai di dekat bibir, di dekat mata, karena itu nanti akan menimbulkan iritasi yang berbahaya. Dan ini sangat tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan ibu menyusui, karena ini akan diserap oleh air asinya. Jadi untuk kalian yang sedang hamil dan menyusui, bagusnya jangan pakai ini dulu, karena ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk hasilnya seperti apa? Apakah ada hasil memakai benjolak 5% ini? Untuk hasilnya di aku pribadi ya, ini kan aku kalau jerawatan itu jerawatnya ada dua jenis, jerawat batu yang besar-besar, yang jerawat seperti bisul gitu, yang ada isinya itu darah, sama jerawat yang kecil-kecil. Nah, kalau di aku untuk jerawat yang besar, jerawat bisul, pakai benjolak 5% ini ampuh, dia langsung, nggak langsung sih, maksudnya dia bisa menyembuhkan jerawat besar, jerawat nanah, jerawat darah. Dia bisa mengeringkan, mengempeskan sampai benar-benar kempes sekalipun bisa. Aku pakai ini 2 minggu baru kempes jerawat sebesar itu. Nah, ini bisa kalian lihat ya foto-fotonya. Ini pemakaian aku benjolak 5%. Sebelumnya seperti ini mukaku, jerawatnya bisa kalian lihat besar banget kan. Nah, ini pemakaian selanjutnya, bisa kalian lihat foto-foto perubahannya. Memang dia nggak instan, nggak sehari 2 hari langsung kering, karena memang jerawatnya juga gede banget. Jadi kita harus sabar. Tapi ini sih udah worth it banget ya guys. 2 minggu udah kering jerawat aku yang segede gitu tadinya, dia udah kempes, udah mengering, dan sekarang seperti ini hasilnya, benar-benar udah kempes, udah nggak ada sisa. Untuk jerawat aku yang kecil-kecil, jerawat pasir, kalau pakai yang benjolak 5% ini di muka aku sih kurang bekerja efektif ya guys, karena hasilnya sama aja, bukannya sembuh, malah dia itu malah makin besar. Kalau di muka aku, jerawat yang tadinya kecil gitu seperti ini, dia malah ujung-ujungnya malah jadi besar, malah jadi bernanah. Jadi mungkin kalau untuk jerawat yang kecil, mungkin bukan pakai yang 5%, tapi pakai yang 2,5%, karena kalau yang 5% ini memang dia bagusnya hanya untuk jerawat yang besar, atau jerawat bernanah, atau jerawat batu. Dan ini yang paling aku nggak suka pakai ini, bekasnya itu bener-bener bikin kulit muka itu merah-merah banget. Nah, seperti ini ya guys, tuh ini hasilnya nih, bekasnya jadinya kayak gini, merah-merah banget, dan itu susah hilangnya kalau pakai ini. Dan saat pemakaiannya juga itu gatal banget, rasanya itu pengen digaruk, ceket-ceket banget kayak gitu. Tapi itu nggak selamanya ya guys, hanya paling lama 15 menit rasa gatal dan panas itu, hanya 15 menit paling lama. Udahannya sih setelah 15 menit kemudian udah nggak gatal, udah nggak kebakar. Jadi kalian tenang aja, bukan kenapa-kenapa, memang reaksi obatnya seperti itu. Itu artinya obatnya sedang bekerja untuk membunuh bakteri penyebab jerawat di muka kita. Jadi kalau kalian mau cantik, memang harus kita tahan-tahanin rasa gatal, rasa perih, dan nyeri. Efek samping lainnya, misalnya kalian nggak cocok, aku akan bacakan yang dari brosur. Misalnya kalian tidak cocok memakai ini, bila terjadi pembengkakan, iritasi, kemerahan, atau kekeringan yang berlebihan,
hentikan pemakaian. Bila gejalanya tidak berhenti, hubungi dokter. Dan hati-hati untuk pemakaian ini, jangan di deket-deket leher di sini karena ini bisa memutihkan baju kalau kena ke pakaian. Jadi jauh-jauhkan dari pakaian yang berwarna karena akan bisa putih efeknya ke baju kita. Sekarang kita akan lihat ya dalamnya. Dia ini berbentuk gel warna putih. Nah, ini udah mau habis punya aku. Ini aku pakai pemakaian udah sebulan. Tuh ya guys. Dia ini gel seperti ini berwarna putih. Nggak ada baunya sama sekali. Jadi kalian oleskan tipis-tipis ke bagian jerawat kalian. Kesimpulannya, untuk setiap produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya si produk benjolak ini yang pertama yang paling utama yaitu harganya sangat murah, bisa didapatkan di mana aja, sangat gampang beli di apotik sekalipun kita bisa mendapatkan ini. Harga hanya 20 ribuan sudah dapat produk ini untuk sebulan lebih sudah bisa, dan ini masih banyak, udah sebulan lebih. Untuk kelemahannya yang seperti tadi aku bilang, dia menimbulkan efek bekasnya itu merah-merah, hitam-hitam di muka, dan itu susah banget untuk dihilangkan. Nah, buat kalian yang penasaran aku cara menghilangkan bekas jerawat merah-merahnya itu pakai apa, tonton terus di video aku selanjutnya. Nanti akan aku upload video cara menghilangkan bekas jerawatnya. Jadi kalian jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Bagi kalian yang bertanya, sebelum aku pakai benjolak ini aku menyembuhkan jerawat pakai apa? Sebelumnya aku pakai toner cuka apel. Itu juga bagus banget untuk menyembuhkan jerawat. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton videonya, itu udah pernah aku upload dulu. Jadi kalian bisa tonton, cari aja di playlist tips and review produk, judulnya review cuka apel. Di situ kalian akan bisa tahu aku beli cuka apelnya di mana. Cuka apelnya itu bagus banget, beda sama yang beli di swalayan. So, langsung aja kalian tonton videonya ya. Oke, sekian video saya hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton ya guys. Semoga video saya selalu bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share ke media sosial yang kalian punya, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga ya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Bye bye.